Baik, sampai jumpa kembali untuk kita melanjutkan di bagian yang kedua dari series leadership, tentunya bersama dengan saya Davin dari iThings, Support by the Power Pampers. Nah, di bagian kedua ini kita akan melihat pandangan seorang pemimpin. Kita tahu bahwa seorang pemimpin yang hebat tidak menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Nah, melainkan memberi ruang agar setiap anggota tim merasa penting, dihargai, dan memiliki kontribusi yang nyata. Nah, itulah sebabnya kita akan lihat bagaimana pandangan seorang pemimpin untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan berkontribusi juga untuk memajukan tim secara positif. Nah, kita akan perhatikan di bagian kedua ini. Visi kepemimpinan yang sukses. Di sini ada tiga hal ya, yang menjadi hal penting untuk visi kepemimpinan yang sukses. Yang pertama ada koneksi ke inti, kedua makna dalam pekerjaan, dan ketiga nilai dalam tim. Nah, di koneksi ke inti. Jadi, pemimpin yang hebat membuat orang merasa bahwa mereka berada di pusat segala hal, bukan sekedar elemen pinggiran. Apa maksudnya? Menghargai kontribusi individu sehingga setiap orang merasa suaranya berarti. Itu tanggung jawab seorang pemimpin. Berikutnya juga memberi kepercayaan, di mana anggota tim merasa memiliki tanggung jawab bukan sekadar menjalankan perintah. Lalu juga ada menciptakan rasa memiliki. Orang merasa bagian dari visi besar, bukan hanya pekerja biasa. Lalu memberdayakan, bukan mendominasi. Pemimpin yang baik lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada hanya memberi instruksi. Inilah yang membuat orang bukan hanya mengikuti, tapi juga rela berjuang bersama karena merasa menjadi bagian penting dari perjalanan. Itu adalah koneksi ke inti. Jadi ada menghargai kontribusi individu, memberi kepercayaan, menciptakan rasa memiliki, memberdayakan bukan mendominasi, dan itulah proses koneksi ke inti. Jadi orang merasa bahwa mereka berada di pusat, dihargai, bukan berada di pinggiran atau uh, mungkin sebagian kecil saja yang terlihat, gitu ya. Yang kedua, makna dalam pekerjaan. Nah, kita perhatikan makna dalam pekerjaan. Pastikan semua orang memahami makna dan dampak dari pekerjaan mereka. Bantu mereka memahami gambaran besarnya. Apa maksudnya? Ketika pemimpin membantu tim melihat gambaran besar, orang tidak hanya tahu apa yang mereka lakukan, tapi juga mengapa hal itu penting. Sehingga dampaknya, rasa bermakna, pekerjaan tidak sekedar rutinitas, tapi kontribusi yang nyata. Motivasi meningkat sehingga orang lebih bersemangat ketika tahu dampak positif dari tugasnya memberikan hasil yang positif juga. Keterhubungan visi. Setiap individu merasa bagian dari tujuan bersama, bukan hanya roda kecil dalam mesin. Kinerja lebih konsisten, karena orang tahu hasil akhirnya bukan sekedar langkah-langkah teknisnya. Jadi, pemimpin hebat tidak hanya membagi tugas, tapi juga membagi maknanya. Jadi, di yang kedua, makna dalam pekerjaan, balik lagi tadi, ada rasa bermakna, bukan sekedar rutinitas, tapi ada kontribusi yang nyata dari setiap anggota tim. Motivasi meningkat, keterhubungan visi, dan kinerja lebih konsisten. Lalu berikutnya ada yang ketiga, nilai dalam tim. Validasi kontribusi setiap anggota tim terhadap tim, soroti peran penting yang mereka mainkan dan mencapai kesuksesan. Ketika pemimpin memvalidasi kontribusi setiap anggota tim, mereka merasa pertama diakui tentunya, karena usaha mereka tidak sia-sia. Kedua, penting, karena perannya berdampak langsung pada keberhasilan tim. Ketiga, termotivasi, karena semakin semangat untuk memberi lebih. Empat, terhubung, karena merasa bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, bukan sekedar pelengkap. Jadi dari slide ini, prinsip yang kita rumuskan bahwa sukses tim itu seperti yang namanya puzzle atau mozaik. Karena setiap puzzle, setiap kepingan, sekecil apapun memberi warna pada gambaran besar. Dan setiap anggota tim bisa dipadu-padankan untuk menjadi sebuah gambaran yang besar. Kita juga perlu mampu.
ya, membangun lingkungan yang memberdayakan. Yang pertama, mendukung satu sama lain. Jadi, pemimpin harus menciptakan lingkungan di mana orang saling mendukung. Lingkungan yang mendukung mendorong pencapaian melampaui kemampuan individu. Singkatnya, di dalam mendukung satu sama lain, mereka paham bahwa dalam satu tim, mereka itu mendayung bersama-sama. Ketika yang satu mendayung sedangkan yang satu tidak, maka perjalanan pun akan terkendala atau terhambat atau menjadi tidak efektif. Nah, ketika mendukung satu sama lain, mereka punya tujuan yang jelas ke arah mana untuk sampai dan tiba. Sehingga mereka akan saling mendukung, mendayung perahu tersebut hingga sampai dengan tujuan yang mereka inginkan. Lalu merayakan prestasi tim. Rayakan kemenangan tim secara bersama-sama. Rayakan kontribusi individu secara terbuka untuk mendorong dan memotivasi. Jadi merayakan prestasi tim itu penting dengan kemenangan bersama-sama, bahwa hasil kemenangan ini bukan karena satu dua orang, tapi karena kontribusi bersama-sama satu dengan anggota lainnya. Seperti perahu yang tadi didayung bersama-sama. Nah, ini akan melihat bahwa setiap orang akan mengeluarkan potensi terbaiknya untuk bisa menjadi bagian penting dalam kemenangan bersama dengan tim. Ini adalah bagian kedua, dan kita nanti akan lanjut di bagian yang ketiga berkaitan dengan langkah-langkah praktis untuk menunjukkan penghargaan. Dan terima kasih. Sampai jumpa untuk di next sesi ketiga untuk leadership sessions. Bersama dengan saya tentunya David di iThings, support by the Power Members. Terima kasih. See you. Bye-bye.